Kemudian kita siapkan alat, spet, bengkok, kemudian alkohol swab, kemudian OK Plus, sarung tangan bersih, perlak pengalas. Kalau nggak ada OK Plus ya ini kasa ya. Kok kapas? Kasanya nggak ada. Wes nggak apa-apa. Nanti kita pakai kapas saja ya untuk depthnya ya. Terus kemudian selanjutnya nanti kita akan melakukan tindakan ke pasien. Kita dekatkan alat, kita cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita pakai sarung tangan bersih. Kemudian nanti kita ke pasien ya. Kita lihat dulu pasiennya sadar atau tidak. Kalau sadar kita komunikasi ke pasien. Kalau tidak sadar kita komunikasi ke keluarganya. Ya. Meskipun dia tidak sadar itu mereka masih punya persepsi sensorinya masih main ya. Jadi nggak boleh langsung tusuk aja. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Perawat Ridho Pak. Ini dengan Bapak siapa? Tristan. Pak Tristan ya Pak ya. Usianya berapa Pak? 56 ya Pak ya? Pak masih sesak hari ini Pak? Masih ya? Tujuan saya di sini Pak nanti untuk melakukan pengambilan darah arteri ya Pak. Jadi nanti saya tusuk di daerah lengan atau di daerah pergelangan tangan. Tujuannya untuk analisa gas darah. Apakah Bapak ada masalah gangguan pertukaran gas atau tidak? Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya. Kalau bersedia, kita yang pertama posisikan pasien tangannya menghadap ke atas dan ekstensi atau bisa hiperekstensi, diganjel bawahnya supaya ini lebih menonjol. Ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita tusuk, kita cari dulu atau tekan dulu daerah radialis, ulnaris, brachialis. Kita rasakan yang paling besar yang mana. Kita cari dulu. Kalau sudah, misalkan kita mau di area radialis, kita lakukan dulu namanya Allen test. Allen test itu adalah membendung di sini di arteri radialis sama ulnaris, kita bendung sampai ini nanti pucat. Sampai pucat. Kemudian setelah itu di arteri radialisnya kita lepaskan. Nah, nanti ini harus pink atau merah dalam waktu kurang dari 10 detik. Kalau kurang dari 10 detik berarti bagus. Di area arteri sini ini berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kembalinya kok lambat, maka kemungkinan besar ada masalah. Jadi tidak boleh ditusuk di radialis atau ulnaris. Contoh, tan sini tan. Tusuk. Ini kan pink ya. Ini kan pink. Kita coba cari yang berdenyut. Ini berdenyut tak? Kemudian ini kita bendung sampai nanti berwarna putih. Nah, ini kan sudah mulai agak putih ya. Pucat. Kita bendung sama kayak kemarin pas waktu tourniquet tes. Tapi kan itu untuk vaskularisasi ketahanan perifer. Kalau ini untuk melihat apakah kolateralisasinya bagus atau tidak. Nih, mulai putih ya. Kalau sudah, kita coba lepaskan di area ulnarisnya. Nih, langsung merah lagi kan? Kurang dari 10 detik. Berarti radialis sama ulnarisnya ini bagus. Jadi kan ini prosesnya gini ya. Ini mengisi terus ke sana lagi. Gitu. Kalau ini tadi lambat, maka tidak boleh di sini. Wajib di area brachialis. Brachialis kok nggak ketemu, mungkin karena terlalu gemuk atau nah ini kan ada nih. Atau denyutannya nggak terlalu terasa, baru terakhir femoralis. Femoralis itu di selangkangan tuh. Di selangkangan itu kan paling kenceng tuh. Nah, itu baru terakhir. Itu ya. Itu namanya Allen test. Kita cek dulu. Setelah itu yang dilepas di ulnarisnya ya, bukan di radialis. Oke, nah kalau sudah bagus maka kita tentukan di daerah radialis. Saya akan contohkan dua ya, di radialis sama di brachialis. Ya. Kemudian kalau sudah, maka kita lakukan disinfeksi area ini dulu, pasang perlak pengalas. Pak, punten ya, pasang dulu.
kemudian bengkok. Kalau nanti di lengan ya berarti ini di bawahnya lengan. Kalau di radialis ya radialis. Kalau sudah, kemudian kita swab area yang akan kita tusuk. Boleh sirkuler atau langsung sekali swab. Misalkan ini di sini. Oke, sudah kerasa, kita swab sekali. Atau kalau saya lebih senang sirkuler, dari tengah ke luar. Oke. Kalau sudah, kita siapkan spatnya, spat sama tabung sampelnya, ya, tabung sampelnya. Oke. Kalau sudah, maka kita tarik dulu, jangan cuma setengah cc kurang ya. Jadi kita spat ke bawah sampai 2 atau 3. Kalau sebenarnya 2 pun sudah cukup. Ya, 2 sampai 3 mili. Terus kencangkan dulu needle-nya. Jangan sampai nanti copot atau lepas ya. Karena kan baru itu biasanya masih belum kenceng. Kalau sudah, maka kita siapkan kapas atau kasa dulu secukupnya nanti untuk ngedep. Ya. Untuk ngedep kita siapkan. Kita siapkan dulu. Kemudian tadi tabungnya sudah ya, tabungnya juga kita siapkan. Terus kemudian kita one hand ya, one hand. Kita lepas. Nah, kemudian proses nusuknya seperti menginfus, seperti pengambilan darah vena, selalu menghadap ke atas jarumnya, ya. Kemudian untuk derajatnya itu 60 sampai 90 derajat. Pak, berarti tegak ya? Tegak. Karena berdenyut. Caranya adalah ini kan tadi berdenyut. Kemudian ini taruh atas sama bawahnya untuk memfiksasi. Jadi yang ditusuk tengah-tengahnya. Ya. Supaya kalau ditusuk nanti enggak melewat ke kanan atau ke kiri. Itu arterinya. Jadi ini atas sama bawahnya kita fiksasi. Kita feeling bahwa ini adalah berdenyut. Kalau sudah posisinya seperti ini, ya. 90 derajat, kayak memegang pulpen aja. Karena nanti tidak perlu menyepet ke atas. Jadi kita tusukkan, oke, sampai nanti darahnya mengisi sendiri, sampai 2 mili, sampai 2 mili, terus kita tunggu. Kalau sudah, maka kita siapkan tadi kasa atau kapasnya, kita dep, kemudian ini kita lepaskan, kita tekan yang kencang, baru setelah itu tadi ini kita tusukkan. Kita tusukkan tadi ya ke busa yang sudah ada tadi. Oke, ini kita letakkan dulu. Oke, ini ditunggu sampai 5 sampai 10 menit atau sampai benar-benar berhenti. Misalkan 10 menit, ternyata loh kok masih, ya berarti kita tekan dulu sampai berhenti. Cek sudah berhenti, maka kita kasih plester. Oke. Kalau sudah kasih plester, ini belum selesai ya. Kalau pakai alat, maka ini kita tinggal lepas saja. Terus kemudian kita masukkan ke alat tadi. Ya, nanti tinggal pencet enter aja, nanti sudah menganalisis sendiri. Ya, pH-nya berapa. Kalau mau dikirim ke lab, kalian boleh ini dilepas lagi tadi. Kemudian pakai tabung. Kemudian kita tinggal masukkan saja ya, masukkan semuanya contoh ya, masukkan. Oke, kemudian kita tutup. Atau karet ini itu juga bisa langsung ditusukkan ya, bisa, contohnya. Contoh. Nah, ini tuh bisa ditusukkan langsung. Nah, tujuannya di situ ada karet itu biar bisa nusuk. Oke. Nah, atau cara ketiga. Cara ketiga tadi adalah needle-nya ini dilepas, terus kita langsung tutup pakai yang hijau tadi. Nih, ini juga bisa. Ini taruh di cool box, nanti dikirim. Gitu ya. Terus sebelum itu jangan lupa kalau tadi menggunakan tabung sampel ini, maka tulis namanya. Ada pulpen nggak? Pura-pura aja.
Misalkan kita kasih label nama Tristan, usia 56. Tesnya berarti AGD. AGD itu analisa gas darah. Tanggalnya hari ini 22/10/2025, jamnya jam 14.00. Ini wajib baru segera dibawa ke lab. Kalau tidak takutnya nanti menggumpal. Kalau menggumpal atau rusak nggak bisa dianalisis, kalian nyari lagi susah nanti. Itu ya, wajib segera. Kalau sudah, kemudian kita letakkan di cool box, terus kita rapikan alat, selesai tindakannya. Pak, bagaimana Pak perasaannya? Tadi ditusuk agak sakit ya Pak ya? Pak, nanti mungkin 5-10 menit hasilnya akan keluar. Nanti akan saya informasikan apakah Bapak ada gangguan pertukaran gas atau tidak, atau gangguan asam basa. Terus dokumentasikan telah dilakukan tindakan pengambilan darah arteri untuk pemeriksaan analisa gas darah pada Tuan Tristan usia 56 tahun di ruang mawar misalkan. Terus kemudian tanda tangan nama jelas perawat. Gitu mahasiswa?